Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, namun orang-orang dari klan King akan tetap menjadi bagian penting di sekte, ucap King Ruyue sambil memperkenalkan si Mei Lu yang akan menjadi penerusnya sebagai tetua agung di sekte Gunung Emas. Selain itu, King Ruyue juga menceritakan prestasi dari Helong, Hielong, yang Gang bahkan King Ruo yang prestasinya bahkan mengalahkan nama besarnya. Semua orang di dalam ruangan itu menatap King Ruo dengan bangga. Namun mereka sedikit meragukan si Mei Lu, karena selama ini mereka memang tidak pernah mendengar nama itu. King Ruyue menggelengkan kepala. Mungkin ada di antara kalian yang meragukan kemampuan Yuyuer, tetapi tiba-tiba King Ruyue menghentikan kata-katanya saat melihat si Mei Lu menggelengkan kepalanya. Kakek sekalian, sungguh aneh jika ayahku saja sangat kuat, lalu bagaimana mungkin kakaknya lemah? Perlu untuk diketahui bahwa Bibi Yuyu bahkan lebih kuat dari ayah, ucap King Yong Jun menyela membuat semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Benar, tingkatan kultivasi Bibi Yuyu bahkan lebih tinggi dari ayah, ucap Zilong menimpali. Jun Zilong ucap si Mei Lu menggelengkan kepalanya. Tapi Bibi, ucap mereka berdua bersamaan dengan sedikit kesal. Jun Zilong tidak ada yang perlu dipamerkan, apalagi untuk menyombongkan diri dengan kekuatan. Kekuatan itu digunakan ketika diperlukan dan dilakukan untuk melindungi diri, dan menolong orang yang membutuhkan, ucap si Mei Lu menasehati. Hais, putri ayah, kata-katamu sudah seperti tetua agung saja. Apakah kamu sudah tidak sabar untuk mengalahkan reputasi nenekmu? Ucap King Peng sambil tertawa. Nenek agung, aku, ucap si Mei Lu sambil menatap King Ruyue yang ikut tertawa. Itu harus. Selain masih muda, dengan bakatmu ini, menjadi yang terkuat di seluruh jantung benua teratai biru bukanlah sesuatu yang mustahil, ucap King Ruyue menyemangati. Nenek buyut benar, apalagi dengan tingkat kultivasi Bibi Yuyu yang sudah berada di tingkat kultivator Raja Dewa. Aku rasa Bibi Yuyu adalah orang terkuat saat ini, hanya tinggal menunjukkan ciri dan prestasi, ucap Yong Jun menimpali. Tiba-tiba semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Tingkat Raja Dewa, ucap semua orang membatin sambil menatap si Mei Lu yang hanya menggelengkan kepala. Menurut mereka yang terkuat saat ini adalah ranah dewa tingkat langit puncak, namun mereka tidak menyangka jika si Mei Lu sudah berada di tingkat Raja Dewa. Membayangkan hal itu membuat tubuh mereka berkeringat dingin. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu kini bahkan tidak berani menatap si Mei Lu secara langsung, sama seperti yang mereka lakukan pada King Ruo. Putri dan putra, bahkan cucu-cucu adik Peng benar-benar mengerikan, ucap King Long memecah keheningan itu yang diikuti anggukan semua orang. Di sudut ruangan, He Tianba dan Biandui Tingzi bahkan merasakan jantung yang berdetak dengan kencang saat mengetahui bahwa si Mei Lu bahkan lebih kuat dari King Ruo. Aku adalah wanita yang sangat beruntung, karena cucu-cucuku adalah orang-orang hebat, ucap King Ruyue memecah keheningan itu. Perbincangan hangat kembali mengalir, mereka lebih banyak mendengarkan cerita King Ruyue dan latar belakangnya sebagai putri klan Xin. Untuk cucu-cucu dan cicitku, perlu kalian ketahui bahwa aku memiliki dua saudara. Xin Dilang adalah raja di kerajaan Xin, dan Xin Mosu adalah kaisar kekaisaran Dongnan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut, bahkan yang membuat mereka semakin terkejut adalah keterlibatan King Ruo, sehingga membuat semua orang di dalam ruangan itu semakin menghormatinya. Perbincangan itu berakhir ketika hari menjelang malam, saat King Ruyue meminta mereka dengan tegas untuk kembali dan beristirahat. Tanpa membantah sambil menahan rasa penasaran akan kisah-kisah lainnya, satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu untuk kembali beristirahat ke tempatnya masing-masing.
Ibu, mari ikut aku, ucap King Long membawa ibunya King Ruyue ke istana para leluhur yang berada di dalam kawasan wilayah terlarang klan King. Setelah semua orang pergi, di dalam ruangan itu, kini hanya ada si Mei Lu, King Ruo, King Ling, King Peng dan Ling Yun. Yuyuer, mengenai hal sebelumnya, itu adalah ide Ruoer, dan kami telah mendengar penjelasannya. Kamu tetaplah putri pertama kami, dan semua rahasia itu akan hidup dan mati bersama kami. King Peng menjelaskan. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, ucapnya dengan bahagia. Sebelumnya, King Ruo menjelaskan pada King Peng dan Ling Yun mengenai identitas dan rahasia si Mei Lu serta status mereka berdua sebagai buronan klan Si, yang berada di wilayah timur benua teratai biru. Baiklah, waktunya beristirahat. Besok kita akan berlatih bersama, ucap Ling Yun pada si Mei Lu. Maksud ibu, Ruoer sudah menjelaskan bahwa kamu belum menguasai mantra cakram langit Ling, ucap King Ling. Baik ibu, aku mengerti, jawab si Mei Lu sambil mengikuti Ling Yun yang mengantarkannya menuju kamar. Kakek, aku juga undur diri, ucap King Yong Jun sambil membawa King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu. Di dalam kamar, ayah, ucap Yong Jun sambil menatap King Ruo yang sedikit kelelahan. Tenanglah, sekarang kamu boleh kembali ke dalam dunia jiwa. Baik ayah, ucapnya sambil memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah King Yong Jun memasuki dunia jiwa, King Ruo langsung duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kamar yang pernah ditinggalinya itu dengan lekat. Kakak, ada apa? Tanya King Ling. King Ruo menggelengkan kepalanya sambil menatap King Ling dengan lekat. Ling kita tidak bisa berlama-lama. Mungkin lusa kita akan meninggalkan tempat ini. King Ling menganggukkan kepalanya. Jadi beristirahatlah. Aku tahu kakak sedari tadi mengaktifkan perisai bayangan untuk menutup aura tubuh Jun ucap King Ling sambil membaringkan diri. King Ruo hanya tersenyum sambil ikut merebahkan dirinya lalu memeluk sang istri dengan lembut. Di tempat lain, di atas puncak Gunung Daun, sebuah pagoda berwarna emas 3 tingkat muncul di puncak gunung tersebut. Kemunculan pagoda emas 3 tingkat itu terlihat seperti sebuah fenomena langka yang menggetarkan wilayah utara jantung benua teratai biru. Sontak saja kehadirannya menarik perhatian sekte-sekte kecil yang ada di tempat itu, sehingga dalam waktu singkat, kemunculannya menjadi berita hangat yang mengejutkan, terutama sekte-sekte besar yang sedang mempersiapkan para murid untuk mengikuti acara kejayaan sekte. Di aula istana puncak gunung utama sekte Gunung Emas, Mo Lin dan Lin Feng serta para wakil pemimpin lainnya terlihat sedang membicarakan kemunculan pagoda emas 3 tingkat itu dengan serius. Dewan tertinggi benua teratai biru tiba-tiba muncul di wilayah utara. Apakah acara kejayaan sekte itu akan segera dilaksanakan di tempat itu? Lin Feng, informasi apa yang kalian peroleh? Patriark, saat ini kami belum mendapatkan informasi apapun, tetapi sejak kemunculannya di puncak Gunung Daun, pagoda emas 3 lantai itu masih berada di tempatnya, jawab Lin Feng menjelaskan. Mungkin mereka sedang mempersiapkan acara tersebut, ucap Meng Tian wakil pemimpin puncak Gunung Utara berpendapat. Mo Lin mengangguk. Lin Feng, apakah kalian telah melakukan penyelidikan? Sudah Patriark, aku bahkan telah mengirim 5 tim khusus untuk melakukan penyelidikan tersebut. Mo Lin menganggukkan kepalanya. Sambil menunggu kabar dari mereka, aku juga ingin kalian segera menyeleksi para murid yang akan mengikuti acara kejayaan sekte. Baik Patriark, wakil pemimpin timur, bagaimana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh faksi Raja Wali Perak? Saat ini Tetua Zheng Li beserta pasukannya sudah melakukan penyelidikan dan berdasarkan laporan mereka, ternyata yang dilaporkan oleh wakil pemimpin King Ruo dan Tetua Agung itu benar, jawab Mo Qing. Jika mereka sudah mengetahui hal itu lalu, mengapa mereka masih belum kembali? Patriark, sebagai besar ada yang sudah kembali dan sebagian lagi sedang melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengetahui tempat persembunyian mereka dengan pasti, ucap Mo Qing menjelaskan. Jika demikian, mengenai hal ini apa tindakan kita selanjutnya? Tanya Mo Lin yang terlihat bingung dengan fenomena tersebut.
Mereka yang ada di dalam ruangan itu tidak menyangka jika pagoda emas 3 lantai akan muncul secepat itu. Tiba-tiba ruangan itu menjadi senyap. Lin Feng, bagaimana pendapatmu? Tanya Mo Lin. Menurutku, kita tidak bisa melakukan penyerangan, karena akan mempengaruhi situasi terutama acara kejayaan sekte, karena pagoda emas 3 lantai pasti akan menindak kita, jawab Lin Feng menggelengkan kepalanya. Kita bisa, tetapi penyerangan ini dilakukan secara rahasia. Mo Qing berpendapat, aku kurang setuju, karena kita tidak mungkin mampu melakukannya secara rahasia. Jika kita diketahui oleh mereka, maka dapat dipastikan kita tidak akan dapat mengikuti acara kejayaan sekte tersebut, ucap Nangong Chen, wakil pemimpin puncak Gunung Barat berpendapat. Karena kita telah mengetahui tempat dan keberadaan sekte yang telah dibangkitkan tersebut, bagaimana jika kita tarik saja semua pasukan faksi Raja Wali Perak? Kita akan menyerang setelah acara kejayaan sekte ini selesai, bagaimana? Tanya Mo Lin. Aku setuju, jawab Lin Feng yang diikuti oleh para tetua yang lainnya. Baik, sambil menunggu perkembangan dari pagoda emas 3 lantai, aku juga akan memanggil wakil pemimpin puncak utama dan tetua agung untuk kembali ke sekte. Baik Patriark, jawab semua orang lalu membubarkan diri. Kota Perak, menjelang pagi, King Ruo yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun saat merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Kakak, ada apa? Tanya King Ling yang juga terbangun. Pesan dari Patriark Mo Lin. Dia meminta untuk kembali ke sekte karena ada hal yang ingin dibicarakan. Apakah itu penting? Tanya King Ling sambil duduk di sisi King Ruo. Sepertinya demikian. Apa kita akan segera pergi hari ini? King Ruo menganggukkan kepalanya. Kita akan berangkat malam, karena aku akan mengunjungi Zishu dan ayah guru, ucap King Ruo sambil menatap sang istri dengan lembut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa Patriark Mo Lin tiba-tiba memanggil kita? Ucapnya sekali lagi, Ling Er, jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja, jawab King Ruo sambil kembali merebahkan diri. Baik, ucap King Ling lalu ikut merebahkan diri sambil memeluk sang suami dengan hangat. Di tempat lain, King Ruyue juga mendapat pesan yang sama, di mana dia juga diminta oleh Patriark Mo Lin untuk kembali ke sekte Gunung Emas. Apakah Ruo Er juga menerima pesan yang sama? Ucapnya sambil memeriksa lencana giok jiwa namun tidak menemukan informasi lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Patriark Mo Lin tidak menceritakan tujuannya? Setelah matahari meninggi, King Ruyue lalu meninggalkan istana terlarang menuju Villa Bambu Emas untuk menemui King Ruo. Di Villa Bambu Emas, di gazebo taman, King Ruo, King Peng, Ling Yun, Si Meilu, King Ling dan Zilong serta He Tianba dan Biandui Tingzi yang sedang berbincang-bincang santai tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan King Ruyue. Nenek, ucap King Ruo menyapa kehadiran King Ruyue yang terlihat terburu-buru. Ruo Er, apakah kamu juga mendapat pesan dari Patriark Mo Lin? King Ruo menganggukkan kepala. Nenek, duduklah dulu, ucap King Ruo. Setelah King Ruyue duduk, King Ruo lalu menjelaskan hal itu pada King Peng dan yang lainnya. Ayah, ibu, aku dan nenek mendapat perintah dari Patriark untuk segera kembali ke sekte. Kami akan pergi malam nanti. Ibu, tanya King Peng pada King Ruyue ragu. Karena aku masih belum melepaskan statusku sebagai tetua agung, maka tidak ada alasan bagiku untuk menolak, jawab King Ruyue. King Peng dan Ling Yun hanya bisa mendesah panjang sambil menganggukkan kepalanya. Kakak Yuyu, Zilong Er, kalian berdua tetaplah berada di kota Perak untuk beberapa waktu sambil berlatih bersama, ucap King Ruo. Baik, jawab mereka berdua bersamaan. Si, ucap King Ruo sambil memanggil Si Yi untuk muncul di tempat itu. Dalam sekejap, seekor ular putih bersayap dengan mata berwarna biru muncul di halaman Villa Bambu Emas. Guru, ini, tanya Biandui Tingzi takjub. Aku Si Yi Nona, ucap Si Yi memperkenalkan dirinya dengan hormat sambil menyesuaikan ukuran tubuhnya hingga menjadi seperti seekor ular mini yang melayang terbang di sisi Zilong. Ini, Zilong takjub saat melihat Si Yi dapat mengecil.
Namun yang membuatnya semakin takjub adalah lingkaran kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Ranah Dewa Surga, batinnya. "Si, apakah kamu sudah bisa berubah menjadi manusia?" "Belum bisa Tuan Muda, satu tingkat lagi," jawabnya menjelaskan. "Silong Si akan tetap bersama kalian di kota Perak." "Baik Ayah," jawab Silong senang. "Peng jelaskan pada yang lain." "Setelah urusan selesai, Ibu akan kembali," ucap King Ruyue. "Baik, pesan Ibu akan aku sampaikan," jawab King Peng dengan hormat. King Ruo, King Ling dan King Ruyue menghabiskan kebersamaan mereka di tempat itu hingga menjelang sore. "Tingzi, Tianba, teruslah berlatih. Jika sudah waktunya, datanglah ke Sekte Gunung Emas. Dan kalian juga dapat berlatih pada bibi guru kalian," ucap King Ruo sambil menatap si Mei Lu yang menganggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada semua orang di tempat itu, King Ruo lalu membawa King Ling dan King Ruyue meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, tidak lupa King Ruo meninggalkan berbagai jenis sumber daya untuk membantu kultivasi semua orang yang ada di tempat itu. Di atas langit, King Ruo menatap kawasan Villa Bambu Emas dengan lekat lalu membawa rombongannya bergerak ke arah Gunung Petir. "Ruo, ada apa?" "Nenek, aku ingin membawa nenek menemui Zishu," jawab King Ruo sambil tersenyum. "Baik," jawab King Ruyue sambil terus bergerak mengikuti King Ruo dan King Ling yang mendahuluinya. Di atas langit paling jauh, Huo Mingzi dan Huo Zoudao juga terus bergerak mengikuti mereka. Di Gunung Petir, di dalam dunia kecil petir kuno, di tepi danau petir ungu, Zishu yang sedang duduk berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. "Kakak," ucapnya sambil berlari menghamburkan diri dalam pelukan King Ruo. "Kakak, aku rindu," ucapnya sambil menangis haru. "Kakak juga," ucap King Ruo memeluknya dengan hangat sambil mengusap-usap rambutnya. "Kakak Ling," ucapnya sambil memeluk King Ling dengan hangat. "Kamu makin cantik," ucap King Ling sambil menuil hidung gadis kecil itu. Di sisi King Ruo, King Ruyue berdiri sambil menatap gadis kecil yang ceria tersebut dengan penuh kehangatan. "Kakak, dia," ucapnya sambil menatap King Ruyue yang menatapnya dengan mata memerah. "Dia adalah ibu dari ayah kita," jawab King Ruo sambil tersenyum lembut. "Benarkah?" Dengan mata terbelalak, King Ruo yang melihat reaksi Zishu yang demikian menganggukkan kepalanya. "Sejak kapan kakak berbohong?" "Nenek Agung Xin Hie," King Zishu memberi hormat, ucapnya berlutut lalu bersujud. "Bangunlah," ucap King Ruyue lembut lalu memeluknya dengan hangat. "Cucu nenek, kamu sangat cantik nak," ucap King Ruyue sambil mengecup ubun kepalanya dengan lembut. "Nenek juga sangat cantik," ucapnya sambil mengeratkan pelukannya. "Bibi," ucap Yongjun yang tiba-tiba muncul dari dunia jiwa. "Keponakan kecil Bibi, kamu semakin jelek." "Bibi juga," ucap mereka sambil bercanda. Cukup lama mereka berada di tempat itu, bercanda dan tertawa hingga King Zishu membawa mereka meninggalkan tempat itu. "Jun nenek mari," ucapnya membawa King Ruyue dan rombongannya ke Istana Petir Kuno. Di Istana Petir Kuno, seorang pria paruh baya yang sedang berkultivasi di dalam sebuah ruangan begitu terkejut saat mendengar Zishu memanggilnya. "Murong Xia," ucapnya memanggil sebuah nama. Tidak lama kemudian Murong Xia tiba di tempat itu. "Penguasa muda, nyonyonya," ucapnya menatap King Ruo dan King Ruyue sambil berlutut dengan hormat. "Murong Xia, bangunlah," ucap King Ruo pada sang Phoenix Biru, hewan pelindung klan King tersebut. "Terima kasih penguasa muda," ucapnya sambil mempersilahkan King Ruo dan rombongannya duduk dengan hormat. "Murong Xia, sejak kapan kamu berada di tempat ini?" tanya King Ruo. "Sejak Putri Zishu menjadi murid penguasa agung, saat itu kami tanpa sengaja bertemu di wilayah klan King, dan penguasa agung meminta aku untuk mengurus dan menjaga Putri Zishu," jawab Murong Xia menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Lalu di mana ayah guru?" "Penguasa muda, penguasa agung sedang keluar dan sudah meninggalkan dunia kecil ini beberapa minggu ini," jawab Murong Xia menjelaskan. "Baik, aku mengerti," ucap King Ruo tanpa ingin bertanya lebih jauh.
Istana petir kuno yang biasanya sepi dan sunyi itu, kini dipenuhi suara tawa dan kehangatan. Mereka berbincang-bincang dengan hangat, melepaskan kerinduan sambil menikmati makanan dan buah-buahan yang disediakan oleh Murong Xia. Di pangkuan King Ruyue, Zishu mendengar cerita sang nenek dengan serius. Mulai dari latar belakangnya, keberadaan klan Xin, Sekte Gunung Emas dan cerita petualangannya menyelamatkan kedua orang tua mereka, Lim Yun dan King Peng. Nenek Agung sangat hebat, ucapnya memuji dengan tulus. Kamu juga sangat hebat. Saat anak seusiamu masih diurus oleh ayah dan ibunya, kamu justru sudah berlatih dan mengenal kultivasi. Nenek sangat bangga padamu, tapi kamu juga harus ingat pulang untuk menemui ayah dan ibumu, ucap King Ruyue menasehatinya. Baik nenek, jawabnya sambil menganggukkan kepala. Tanpa terasa perbincangan mereka itu berlanjut hingga menjelang malam, namun Zishu yang merasa kesepian itu tidak ingin menyudahi kebersamaan tersebut. Zishu, nenek dan kakakmu akan kembali ke sekte, namun nenek akan kembali ke kota Perak lagi saat urusan telah selesai. Baik nenek, Zishu akan menunggu, jawabnya dengan sorot mata sedih. Seandainya aku sudah kuat, aku pasti akan mengikuti nenek kemanapun nenek pergi. Zishu, kamu itu sudah kuat, hanya menunggu besar saja. Melihat bakat dan kemampuanmu, menjadi kuat bukanlah sesuatu yang sulit. Nenek percaya kamu bisa lebih kuat dari nenek, ucap King Ruyue menyemangatinya sambil tertawa. Baik nenek, Zishu akan berlatih dengan lebih giat lagi. Zishu kakak pergi dulu, ucap King Ruo sambil memberikan sebilah pedang Sueluo dan berbagai jenis sumber daya langka. Terima kasih kakak, ucapnya sambil memeluk King Ruo dengan erat. Saat King Ruo dan rombongannya akan meninggalkan tempat itu, Zishu sekali lagi menghamburkan diri dalam pelukan King Ruo. Kakak, ucapnya dengan mata memerah. Kakak juga rindu, tapi kakak tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Keponakan besar Muzilong dan kakak Yuyu juga ada di Villa Bambu Emas, ucap King Ruo. Baik kakak, aku akan ke sana. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baik, kakak akan mengantarmu. Sus, Ying Keai muncul di tempat itu. Kakak, dia. Ying Keai memberi hormat pada putri King Zishu, ucapnya sambil berlutut hormat. Keai, sekarang tugasmu adalah menemani dan menjadi pelindung adikku, Zishu. Baik penguasa, jawabnya dengan hormat. Baik, mari kita pergi. Setelah berpamitan pada Murong Xia, King Ruo lalu membawa rombongan itu keluar dari dunia kecil petir kuno menuju Villa Bambu Emas. Setelah mengantarkan Zishu dan Ying Keai ke tempat itu, King Ruo dan rombongannya lalu meninggalkan kota Perak menuju jantung benua teratai biru. Di atas langit malam, Huo Mingzi yang membawa King Ruo dan rombongannya bergerak meninggalkan kota Perak dengan kecepatan puncaknya. Mingzi, selama kalian berada di kota Perak, informasi apa saja yang telah kalian dapat? Tanya King Ruo. Menurutku kota Perak adalah kota yang paling tenang dari semua tempat yang pernah aku lewati. Selain itu kami berdua juga tidak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan, jawabnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Berarti orang-orang dari aliran hitam masih belum berani menginjakkan kakinya ke wilayah barat, namun yang membuatku jengkel adalah sikap dari para murid klan King. Apakah selama di dalam kota mereka juga melakukan tindakan yang menjengkelkan itu? Ucap King Ruo. Ada penguasa, tapi itu hanya dilakukan oleh murid tingkat rendah. King Ruo menggelengkan kepalanya. Inilah yang aku takutkan. Kesombongan yang seperti ini, tindakan yang melukai diri sendiri juga merusak citra diri, ucapnya kesal. Ruo, ada apa? Tanya King Ruyue saat melihat King Ruo mengeluarkan lencana giok jiwa. Nenek, aku ingin mengirim pesan pada ayah mertua, untuk mendisiplinkan para murid nakal ini. King Ruyue menganggukkan kepalanya. Dia tentu ingat dengan 3 murid klan King yang mereka temui di kawasan Gunung Angin yang bertindak semena-mena kepada murid klan Tang. Mereka memang harus didisiplinkan supaya tidak membuat malu nama klan. Apakah itu berarti Long tidak melakukan pengawasan pada mereka? Nenek, aku juga tidak tahu. Sebenarnya aku juga ingin membicarakan hal ini dengan Paman King Long,
namun aku tidak menyangka jika sekte tiba-tiba memanggil kita. Dalam perjalanan itu mereka berbincang-bincang dengan santai, hingga King Ruyue menceritakan bahwa dirinya telah melihat pagoda emas 3 lantai yang muncul dari dalam laut barat, saat rombongannya baru saja keluar dari wilayah kabut biru. Mengapa nenek tidak mengatakan hal itu dari awal? Ruoer, seandainya aku mengatakannya, kamu juga tidak akan dapat menemukannya. Mungkin kemunculan mereka ini ada kaitannya dengan acara kejayaan sekte. Semoga saja. Dengan begitu kita dapat menemuinya. Benar, Ruoer, aku telah membicarakan hal ini dengan kakakmu, dan dia bersedia ikut untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Tapi nenek, Ruoer, sebagai penerus tetua agung, aku ingin kakakmu memunculkan namanya dalam acara tersebut. Aku mengerti, tapi nenek, ini sangat berbahaya. Ruoer, aku yakin dia dapat menjaga diri, ucap King Ruyue meyakinkan dirinya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Selain membicarakan keterlibatan si Meilu dalam acara kejayaan sekte, King Ruyue juga menceritakan niat Silong yang juga ingin ikut dalam acara tersebut. King Ruo dan King Ling hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kakak, apakah kamu akan mengizinkannya? Tanya King Ling. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika dia benar-benar ingin ikut, kita bisa apa? Lagi pula aku juga yakin dia bisa melindungi diri. Di atas punggung kilin api hitam itu mereka terus membicarakan banyak hal, hingga mereka terdiam dan beristirahat. 1 minggu kemudian, King Ruo dan rombongannya tiba di kota Dongnan. Dari atas langit kota, kakak, apakah ini acara penobatan permaisuri kekaisaran itu? Tanya King Ling. Sepertinya demikian. Nenek, Ling kita akan beristirahat beberapa hari di kota ini. Baik, jawab kedua wanita itu dengan penuh semangat. Setelah memasukkan Huo Mingxi ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa rombongannya memasuki kota itu. Gerbang kota. King Ruo yang telah mengubah tampilannya dengan wajah Jinse lalu membawa rombongannya mendekati gerbang kota. Kedatangan mereka di tempat itu langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit dan komandan pasukan yang sedang berjaga. Namun ketika mereka melihat King Ruo menunjukkan lencana klan Xin, dengan segera komandan itu meminta prajurit untuk membuka gerbang kota. Silakan Tuan, Nona, ucap sang komandan mempersilakan King Ruo dan rombongannya memasuki kota dengan hormat. Baik komandan, terima kasih, ucap King Ruo sambil memasuki kota tersebut. Di dalam kota, Ling nenek, kalian berdua carilah tempat penginapan atau pergi ke istana kekaisaran, aku ada sedikit urusan. Baik, jawab King Ruyue dan King Ling dengan penuh semangat. Setelah berpisah dengan rombongannya, King Ruo lalu bergerak melanjutkan perjalanannya. Sungguh ramai, batinnya sambil mengawasi semua orang. Di jalanan kota, King Ruo terus berpapasan dengan para pemuda yang mengenakan pakaian bangsawan. Tidak hanya itu, dia juga berpapasan dengan para kultivator tingkat tinggi yang menyamar. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo lalu memasuki kedai sederhana yang berada di pinggiran jalan utama kota. Silahkan duduk Tuan. Seorang pelayan menyambut kedatangannya dengan hormat. Namun saat King Ruo akan duduk, tiba-tiba matanya melihat 2 sosok yang sedang berbincang-bincang dengan santai. Kebetulan sekali, ucap King Ruo membatin sambil menghampiri meja yang ada di sudut ruangan tersebut. Saudara, boleh aku bergabung? Oh silakan saudara, jawab salah satu dari mereka dengan ramah. Saudara berdua, pasti orang baru di kota ini. Apakah benar demikian? Tanya King Ruo sambil tersenyum ramah. Saudara benar, kami memang orang baru. Jika kami boleh tahu dengan siapa kami berbicara? Aku Jinse, jawab King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan ramah. Saudara Jinse, aku Helong dan dia saudara kembarku Hielong, ucapnya. Di dalam hatinya, King Ruo berusaha menahan tawa saat melihat keluguan kedua saudaranya tersebut. Tidak lama kemudian pelayan itu datang membawa makanan dan minuman yang telah dipesan oleh King Ruo sebelumnya. Ini Tuan, selamat menikmati, ucap sang pelayan lalu meninggalkan meja tersebut. Setelah pelayan itu pergi,
King Ruo lalu mengeluarkan guci kecil dari cincin penyimpanannya. Saudara, dia, Hye Long berbicara melalui telepati. Benar, cincin itu. Apakah dia? Saudara, ada apa? Tanya King Ruo berpura-pura sambil menuangkan arak kristal rumput dan memberikannya pada Hye Long dan He Long. Saat mereka berdua mencium aroma arak itu, tiba-tiba mereka berdua tertawa keras. Saudara, kamu, ucapnya lalu meraih gelas itu dan meneguknya dengan wajah gembira. Para tamu yang melihat perubahan sikap Hye Long dan He Long begitu heran, karena begitu berbeda dari sebelumnya yang terlihat diam dan tenang. Saudara Ruo, apakah ada lagi? Ucapnya sambil menyodorkan gelasnya. Tentu saja, jawab King Ruo sambil menuangkan arak kristal rumput pada gelas mereka. King Ruo lalu mengeluarkan sebuah guci kecil lainnya. Ini adalah minuman terbaik yang aku racik, apakah saudara mau mencobanya? Ucap King Ruo. Tentu saja, jawab King Hye Long penuh semangat. King Ruo lalu menuangkan minuman itu pada gelas mereka berdua. Saudara Ruo, minuman baru apa ini? Aromanya begitu menyegarkan, ucap Hye Long sambil menghirup aroma arak tersebut. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga langsung menatap King Ruo. Aroma arak ini, ucap mereka membatin. Karena aromanya yang begitu menggoda, tanpa dapat menahan diri, He Long dan Hye Long langsung meneguk minuman itu. Namun tiba-tiba reaksi mereka berdua membuat semua orang di dalam ruangan itu terkejut. Huek, saudara Ruo, minuman apa ini? Ucap mereka dengan wajah memerah dan mata berair. He Long dan Hye Long tanpa berbasa-basi meraih minuman apa saja yang ada di sekitarnya untuk menyembuhkan rasa pahit dan terbakar di mulut dan seluruh tubuhnya. Para tamu yang lain langsung memalingkan wajah mereka sambil menahan tawa saat melihat He Long dan Hye Long yang seperti kerasukan. Di depan mereka, King Ruo justru duduk santai sambil menyesap minumannya dengan perlahan dan santai. Setelah suasana sedikit tenang, saudara, kalian berdua begitu bersemangat. Aku suka itu, ucap King Ruo sambil tertawa keras sehingga membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu sekali lagi mengarahkan pandangannya pada mereka. Saudara He Long, saudara kita sudah tidak waras. Dia begitu bahagia saat melihat penderitaan kita. Ucap Hye Long dengan wajah kesal menatap King Ruo yang tertawa di hadapannya. King Ruo lalu sekali lagi menuangkan minuman itu pada gelas dan memberikannya pada He Long dan Hye Long. Saudara Ruo, apakah kamu ingin membunuh kami? Tanya Hye Long semakin kesal. Kalian saja yang terlalu bersemangat. Ini adalah minuman terbaik yang aku racik. Bahan dasarnya adalah arak kristal rumput, empedu dari naga api merah yang merupakan hewan buas tingkat dewa surga, dan beberapa lembar rumput roh yang telah berevolusi. Arak ini dapat menawar racun, serta membakar sisa kotoran dari pil dan obat-obatan lainnya yang kalian gunakan selama kultivasi. Saudara Ruo, apakah benar? Tentu saja, sejak kapan aku berbohong pada kalian? Jawab King Ruo sambil menyesap minumannya sekali lagi. Para pelanggan lain yang mendengar kata-kata King Ruo itu begitu tertarik dengan minuman tersebut, sehingga mereka mulai berdatangan menghampiri King Ruo dan meminta untuk mencoba minuman tersebut. King Ruo menatap beberapa pemuda yang menghampirinya tersebut dengan mengerutkan kening. Saudara, apakah Anda yakin? Ucapnya dengan wajah ragu. Saudara, izinkan kami mencobanya, ucapnya dengan wajah serius. Baiklah, jawabnya sambil menuangkan beberapa tetes. Saudara, jangan terlalu pelit, ucap pemuda tersebut dengan wajah kesal. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saudara, minuman ini dapat membunuhmu. Maksud saudara, ucapnya dengan wajah bingung. Saudara, maaf tingkat kultivasi Anda masih belum menahan kekuatannya, ucap King Ruo dengan suara merendah. Walaupun King Ruo menyampaikannya dengan cara yang lembut tetapi tanggapan pemuda tersebut sungguh berbeda. Maksud saudara aku tidak pantas dan tidak layak. Saudara aku tidak bermaksud demikian. Hah, bilang saja pelit. Banyak alasan. Beberapa pemuda yang mendatangi meja King Ruo tampak begitu kecewa. Mereka menganggap tindakan King Ruo itu hanya sebagai alasan. Baiklah,
ucap King Ruo sekali lagi menuangkan minuman itu hingga setinggi 1/4 gelas dan memberikannya. Untuk resikonya tanggung sendiri, ucapnya sambil tersenyum kecil. Tidak perlu lagi, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Hielong dan Helong yang duduk santai pada kursinya menatap pemuda itu sambil menggelengkan kepala. Kalau saja dia tahu yang ada di depannya itu adalah saudara King Ruo, mungkin dia sudah membasahi dirinya, ucap Hielong pada saudaranya melalui telepati. Anak muda memang suka bersikap keras kepala, jawab Helong menggelengkan kepalanya. King Ruo lalu menawarkan minuman tersebut pada seorang pemuda yang masih berada di tempat itu. Apakah saudara ingin mencobanya? Ucap King Ruo menawarkan. Dengan tenang pemuda tersebut menganggukkan kepala lalu meraih gelas itu. Minumlah secara perlahan, ucap King Ruo santai. Sang pemuda itu lalu menyesap minumannya dengan perlahan. Tiba-tiba matanya melotot menahan rasa pahit dan terbakar yang sangat luar biasa, bahkan sensasi yang mengejutkan itu menjalar hingga ke dalam tenggorokan dan dadanya. Ah! Ucapnya kepanasan sambil mengedarkan kultivasinya. Bahkan pemuda tersebut hampir roboh dan menumpahkan sisa minuman yang ada di gelas tangannya. Setelah cukup lama, dan rasa aneh itu hilang, King Ruo sekali lagi meminta pemuda tersebut untuk menghabiskan minumannya. Sekarang sesap sekali lagi, ucap King Ruo dengan wajah serius. Tapi tuan, ucap pemuda tersebut. Walaupun demikian, pemuda tersebut tetap menyesap minumannya sekali lagi. Saudara, ini, ucap pemuda itu menatap King Ruo dengan heran. Apakah rasanya berubah? Tanya King Ruo sambil tersenyum. Pemuda tersebut menganggukkan kepalanya. Rasa pahit dan terbakar yang dia rasakan sebelumnya kini berubah menjadi rasa manis dan nikmat. Melihat hal itu, Helong dan Hielong lalu menyesap minuman yang telah King Ruo tuangkan sebelumnya. Saudara, ini nikmat sekali, ucap Hielong sambil tertawa keras. Pemuda itu akhirnya mengerti bahwa King Ruo dan rombongan adalah para kultivator tingkat tinggi yang menyamarkan tingkat kultivasinya. Dia yang merupakan kultivator Dewa Bumi tingkat dasar bahkan hampir roboh oleh beberapa tetes minuman itu. Saat mengingat Hielong dan Helong yang mampu meminum satu gelas arak tersebut sekaligus membuat tubuhnya bergidik. Saudara, jika boleh aku ingin meminta satu gelas lagi, tapi kali ini aku akan membayarnya, ucap pemuda tersebut sambil mengeluarkan 3 juta kristal jiwa. Tindakan pemuda tersebut begitu mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu. Mereka tidak menyangka jika sang pemuda berani membayar untuk satu gelas minuman itu seharga 3 juta kristal jiwa. Apakah minuman itu begitu luar biasa? Ucap mereka mulai kebingungan. Saudara itu tidak perlu, kemarilah. Ucap King Ruo sambil menuangkan arak pada gelas sang pemuda hingga penuh. Saudara, ini, ucap pemuda itu terbata-bata. Tidak apa-apa, mari kita minum bersama, ucap King Ruo santai. Sang pemuda begitu bahagia lalu mengeluarkan guci kosong dari cincin penyimpanannya. Saudara, maaf ini terlalu berharga untuk dinikmati, ucapnya sambil menuangkan minuman tersebut ke dalam guci kosong dengan malu-malu. Tindakan sang pemuda sekali lagi membuat orang semakin terheran-heran. Pemuda yang sebelumnya merasa dihina oleh King Ruo kembali lagi menghampiri meja tersebut. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa ini adalah trik dan tipuan belaka. Inilah cara penipu untuk menjual barangnya. Aku akan membuktikan kepada kalian bahwa minuman ini hanyalah arak biasa dan sampah. Ucapnya tanpa berbasa-basi lalu meraih minuman yang ada di hadapan Hielong dan meneguknya. Wajah sang pemuda memerah. "Aak!" teriaknya mulai kesakitan sambil memegang tenggorokannya. Para pelanggan yang ada di tempat itu begitu terkejut, dan mereka mulai berdiri dari kursinya. "Ark!" teriak sang pemuda meraung kesakitan tanpa dapat menahan diri lalu roboh. Darah segar kini mulai keluar dari hidung dan mulutnya. Walaupun demikian, pemuda tersebut masih berusaha mengedarkan kekuatan kultivasinya untuk menyerap kekuatan dan meredam gelombang ledakan dari arak tersebut. Sambil menatap pemuda tersebut, mereka juga menatap King Ruo dengan tatapan penuh selidik. Dalam waktu singkat,
Pemuda yang telah roboh tersebut benar-benar meregang nyawa. Pelayan dan pemilik kedai tersebut begitu ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan?" ucap pelayan kedai itu panik. Dalam situasi yang panik tersebut, tiba-tiba seorang pelayan keluar dari dalam kedai memanggil prajurit yang kebetulan lewat di tempat itu. Dengan segera 10 prajurit beserta seorang komandan pasukan memasuki kedai tersebut. "Komandan, seseorang mati di kedai kami," ucap sang pemilik kedai menyambut kedatangan sang komandan sambil menunjukkan pemuda yang telah kehilangan nyawa tersebut. Sang komandan lalu menghampiri tubuh yang masih tergeletak di lantai kedai tersebut sambil memeriksa nafas dan nadi sang pemuda. Sang komandan menggelengkan kepalanya lalu mengedarkan pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Dia telah mati. Katakan siapa yang telah membunuhnya." Semua orang di dalam ruangan itu menggelengkan kepala, bahkan sang pemilik kedai tidak menjawab. "Tuan-tuan, mohon kerja sama kalian. Jelaskan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak ada yang berbicara, kami akan menyeret kalian semua ke dalam penjara," ucap sang komandan dengan tegas. Ancaman itu langsung membuat sang pemilik kedai membuka suara. Sang pemilik kedai lalu menceritakan semua rangkaian peristiwa yang dilihatnya dengan rinci. Mulai dari kedatangan King Ruo, hingga sang pemuda tersebut meregang nyawa. "Komandan, pemuda ini tewas saat meminum arak yang berada di atas meja mereka," ucapnya sambil menunjuk King Ruo dan rombongannya. "Apakah itu benar?" ucapnya sambil menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Benar komandan," jawab sang pemuda yang duduk bersama King Ruo membenarkan laporan sang pemilik kedai yang diikuti oleh anggukan semua orang. Tampak sang komandan terlihat berpikir keras, lalu menghampiri meja King Ruo. "Tuan, ikut kami." "Komandan, apa maksud Anda?" ucap Hielong berdiri dari kursinya dengan suara meninggi. "Tuan, walau bagaimanapun ini, apakah kamu berpikir bahwa saudaraku ini meracuni minuman itu?" "Tuan, dengarkan kami dulu, hal ini. Komandan, perlu Anda ketahui ini adalah karma atas kesombongan dan keangkuhannya. Siapa suruh dia meminum arak yang berada di batas kemampuan kultivasinya?" "Tuan muda, aku tidak mengatakan bahwa minuman ini beracun, tetapi pemuda ini telah tewas, dan saudara Anda ini harus bertanggung jawab karena minumannya telah membunuh orang lain," ucapnya dengan wajah serius. Sang pemuda yang duduk bersama King Ruo lalu berdiri. "Komandan, mari ikut aku ke sudut ruangan itu. Ada yang ingin aku bicarakan, penting." "Baik," jawab sang komandan sambil mengikuti pemuda tersebut. Di sudut ruangan, "Komandan, mohon putuskan masalah ini dengan adil dan aku minta Anda tidak menyinggung ketiga tuan tersebut," ucap pemuda itu. "Tuan muda, ini masalah keamanan dan kenyamanan di ibu kota kekaisaran. Yang mulia kaisar telah memberi perintah untuk tidak mengabaikan masalah sekecil apapun," balas sang komandan. "Benar, aku tahu, tetapi komandan juga tahu bahwa tuan itu tidak bersalah," ucap pemuda itu. "Benar, tapi minumannya telah membunuh pemuda tersebut," jawab sang komandan. "Komandan, abaikan saja masalah ini. Anggap saja tidak pernah terjadi. Perlu komandan ketahui bahwa minuman itu merupakan sumber daya tingkat tinggi yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Aku saja yang seorang ranah dewa bumi hampir roboh oleh satu teguk minuman itu. Apalagi pemuda yang hanya ranah dewa biasa," ucap sang pemuda menjelaskan. Sang komandan memincingkan matanya. "Apakah benar demikian?" Sang pemuda menganggukkan kepalanya. "Komandan, mereka bertiga itu dapat meminum satu gelas penuh dengan santai. Itu berarti mereka adalah para kultivator dewa tingkat langit." Sang komandan tiba-tiba terdiam. Dia tahu King Ruo sebenarnya tidak bersalah, namun aturan tetaplah dijalankan. Sang komandan pasukan mengakhiri pembicaraannya lalu menghampiri King Ruo. "Tuan, walaupun Anda tidak bersalah tetapi Anda tetap kami tahan, karena Yang Mulia Kaisar telah memerintahkan untuk tidak mengabaikan masalah sekecil apapun. Dan Tuan dapat menjelaskan masalah ini di aula kehakiman," ucap sang komandan. "Baik," jawab King Ruo sambil berdiri dari kursinya. "Saudara Ruo, ini,"
Hielong berdiri dari kursinya. Tidak apa-apa, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil lalu mengikuti sang komandan pasukan. Melihat King Ruo yang pergi mengikuti sang komandan, Helong dan Hielong juga meninggalkan kedai itu lalu mengikuti King Ruo. Setelah King Ruo dan rombongannya beserta komandan pasukan meninggalkan ruangan itu, sang pemilik kedai lalu menghampiri sang pemuda yang masih berdiri di tempatnya. "Tuan muda, mohon penjelasan Anda mengenai minuman itu." "Tuan, ini adalah minuman yang sangat berharga." Alasan pemuda itu terbunuh karena tingkat kultivasinya yang masih sangat rendah. "Jujur saja, satu teguk minuman ini bahkan hampir membunuhku." "Maksud saudara?" tanya pemuda lainnya. Pemuda tersebut lalu menunjukkan tingkat kultivasinya sebagai ranah dewa bumi tingkat dasar sehingga membuat semua orang yang ada di dalam kedai itu terdiam. "Aku mengerti," ucap para pemuda itu dengan tubuh bergidik. "Jika seorang ranah dewa bumi saja hampir terbunuh, lalu bagaimana dengan mereka yang dapat meminum satu gelas penuh?" "Mereka adalah para kultivator dewa langit yang telah menyamarkan tingkat kultivasinya," ucap sang pemilik kedai dengan wajah serius. Di tempat lain, King Ruo dengan tenang terus bergerak mengikuti komandan pasukan yang membawanya meninggalkan kedai sederhana tersebut. Setelah berjalan cukup lama mereka akhirnya tiba di istana megah yang dijaga oleh ratusan prajurit dengan senjata lengkap. Kedatangan mereka di tempat itu langsung disambut oleh seorang prajurit yang sedang berjaga di depan gerbang istana. "Komandan, Yang Mulia Hakim sedang mengadili kasus lain. Mohon untuk menunggu beberapa saat," ucap prajurit pada komandan dengan ramah. "Baik," jawab sang komandan. Menunggu mereka selesai, "Mari kita pergi ke ruang tunggu," ucap sang komandan sambil mengarahkan King Ruo dan rombongannya ke dalam ruangan khusus. Tanpa bicara dan membantah, King Ruo dengan tenang mengikuti komandan tersebut. Di dalam ruangan, "Saudara Ruo, apa pendapat Anda mengenai hal ini?" Hielong membuka pembicaraan. Menurutku prajurit kekaisaran sudah bekerja dengan baik, dan itu perlu untuk dipertahankan, jika perlu ditingkatkan." King Ruo berpendapat, "Saudara, maksudku tindakan yang akan kita berikan pada mereka." King Ruo menggelengkan kepalanya. "Saudara, mereka sudah bekerja dengan baik, dan aku senang dengan hal itu." Hielong dan Helong terdiam. "Baiklah, setelah dari tempat ini, kemana tujuan saudara?" tanya Hielong mengalihkan pembicaraan. "Aku akan kembali ke sekte. Patriark memintaku kembali karena ada urusan penting yang ingin dibicarakan." "Oh, kebetulan sekali. Kami berdua juga ingin kembali," ucap Helong dengan penuh semangat. "Baik, kita dapat kembali bersama, tapi sebelum itu, aku ingin membawa kalian menemui seseorang di kota ini." "Saudara, siapa dia?" tanya Hielong penuh semangat. "Tenanglah, kalian akan bertemu dengannya nanti," ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Saat mereka sedang berbincang-bincang, sang komandan pasukan kembali. "Tuan, mari," ucapnya sambil membawa King Ruo ke dalam aula kehakiman. Di aula istana kehakiman, di dalam ruangan itu, King Ruo ditempatkan di tengah ruangan. Dan komandan tersebut mulai memberikan laporan pada sang hakim. "Yang Mulia Hakim, kali ini aku membawa Tuan Jinse Ruo. Tuan ini tanpa sengaja membunuh orang lain dengan minumannya. Mohon Yang Mulia memutuskan masalah ini dengan benar dan adil. Jelaskan dengan rinci." Sang hakim menegaskan. Sang komandan tersebut lalu menjelaskan semua informasi yang diketahui mengenai kematian tersebut. Mulai dari kedatangan King Ruo di kedai itu, hingga terbunuhnya sang pemuda. Sang hakim mengangguk-anggukan kepalanya. "Tuan Jinse Ruo, apakah benar itu nama Anda?" tanya sang hakim. "Benar Yang Mulia. Dari laporan Komandan Yang Liu, apakah ada sanggahan?" "Tidak ada Yang Mulia. Tuan Jinse Ruo, berdasarkan hukum yang berlaku, Anda kami tahan selama 7 hari, karena walau bagaimanapun Anda secara tidak langsung terlibat dalam kematian tersebut." "Yang Mulia, apakah ini tidak berlebihan?" Hielong tiba-tiba menyela. Sang hakim terdiam saat kata-katanya dipotong begitu saja. "Tuan, biarkan Yang Mulia Hakim menuntaskan kata-katanya."
Seorang komandan pasukan yang sedang berjaga di tempat itu mengingatkan Hielong. Aku tahu, tapi ini benar-benar keterlaluan. Sudah jelas keparat itu yang mencari mati, ucapnya dengan wajah gusar. Tuan, perhatikan sikap Anda, ucap sang komandan itu marah. Sikap yang seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda meminta kami menerima keputusan hakim itu? Jawab Hielong yang kini mulai tidak dapat menahan diri. Para komandan dan prajurit yang ada di dalam ruangan itu terdiam dan terlihat sangat marah. Saudara, tenanglah. Biarkan hakim menuntaskan kata-katanya, ucap King Ruo menenangkannya. Baik, jawabnya dengan wajah kesal sambil menganggukkan kepalanya. Setelah suasana tenang, sang hakim lalu melanjutkan kata-katanya. Tuan Jinseruo, karena 2 hari lagi akan diadakan acara penobatan permaisuri Kekaisaran Dongan, maka hukuman Anda kami kurangi menjadi 1 hari saja. Aku menolak. Aku ingin saudaraku dibebaskan secara penuh, jika tidak kalian akan merasakan murkaku. Ucap Hielong sekali lagi. Hei, jangan menyela apalagi mengatur hakim. Apakah kau mengancam? Seorang jenderal pasukan tiba-tiba muncul di dalam ruangan menatap Hielong dengan kesal. Hielong yang telah berdiri dari kursinya, menghampiri sang hakim tanpa menggubris sang jenderal. Yang mulia hakim, boleh aku meminjam senjata apa saja? Tuan, maksud Anda, pinjamkan saja, ucapnya mulai gusar. Sang hakim menggelengkan kepalanya. Prajurit, amankan orang ini, ucap sang komandan. Belum sempat prajurit itu bergerak, Hielong tiba-tiba meraih tombak yang ada di tangan sang komandan. Hakim, sekarang putuskan masalah ini, ucapnya sambil menusuk dirinya dengan tombak itu. Saudara, apakah kamu sudah gila? Ucap Helong yang berdiri tidak jauh dari tempat itu menghampirinya. Tenanglah, aku tidak akan mati, ucapnya sambil tersenyum santai dan menahan King Ruo yang ingin menghampirinya. Darah segar mulai mengucur keluar dari perutnya yang tertusuk mata tombak tersebut. Sang hakim, sang jenderal serta para komandan pasukan yang ada di dalam ruangan terdiam. Hakim, aku ingin mendengar keputusanmu, ucapnya sambil menatap sang komandan yang kini terlihat tidak tenang. King Ruo dengan tenang menghampiri Hielong mencabut mata tombak yang masih tertanam di perutnya. Buka mulutmu, ucap King Ruo meminta Hielong membuka mulutnya lalu memasukkan pil embun emas. Saudara, lain kali maukah kamu menguji senjata buatanku, ucap King Ruo sambil tersenyum. Tombak itu hanya senjata tingkat spiritual, tidak akan berpengaruh padaku, tapi akan lain ceritanya jika itu adalah senjata yang saudara buat, jawabnya tersenyum kecut. Setelah luka itu mulai pulih, Hielong lalu bangkit berdiri. Yang mulia hakim, apa keputusan Anda? Sang komandan yang senjatanya digunakan Hielong kini benar-benar terlihat tidak tenang, menatap Hielong dengan kesal. Sang hakim lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Saudara Jinseruo, dengan ini Anda dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan secara penuh, ucap sang hakim. Terima kasih yang mulia, ucap King Ruo lalu membawa Hielong dan Helong meninggalkan tempat itu. Namun saat mereka akan meninggalkan tempat itu, Shin Mosu tiba-tiba memasuki ruangan. Dengan sekejap, semua orang berlutut dengan hormat. Sang hakim serta semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut saat melihat King Ruo dan rombongannya bahkan tidak berlutut. Lancang, beraninya kamu tidak berlutut di hadapan Kaisar, ucap komandan yang beradu mulut dengan Hielong sebelumnya berbicara. Sudahlah, jangan terlalu dipusingkan. Jika tidak karena ikatan darah, aku yang akan berlutut pada mereka, ucap Shin Mosu sambil memeluk Hielong dan Helong dengan hangat. Tindakan Shin Mosu pada Hielong dan Helong itu langsung membuat sang hakim, komandan dan semua orang berkeringat dingin. Hais, siapa mereka ini sebenarnya? Bahkan Yang Mulia Kaisar mengatakan hal yang demikian, sang hakim membatin dengan dingin-dingin yang mulai menetes dari wajahnya. Mana hormat kalian, ucap Shin Mosu yang melihat Hielong dan Helong yang masih kebingungan. Saudara Ruo, ucap Hielong sambil menatap King Ruo yang tersenyum senyum kecil.
Apakah kalian lupa nama asli Nenek Agung? Shin Hye, Shin Mosu, ucap mereka berdua membatin sambil menatap King Ruo. Dan dia adalah adik bungsunya, ucap King Ruo sambil tersenyum. Hyelong dan Helong saling berpandangan lalu berlutut dan bersujud sebanyak 3 kali di hadapan Shin Mosu. King Helong memberi hormat pada kakek Shin Mosu. King Hyelong memberi hormat pada kakek Shin Mosu. Bangunlah, hormat kalian aku terima, jawabnya sambil tersenyum ramah. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu semakin terkejut saat mendengar Helong dan Hyelong menyebut namanya dengan lengkap. Nama itu, ucap semua orang membatin lalu menghubungkan nama Jin Seruo. Apakah Jin Seruo itu adalah King Ruo? Sang hakim membatin. Oh tidak, orang itu memang suka menyamar, teriaknya dalam hati dengan panik. Ruo mengapa kamu tidak langsung menemuiku? Kakek, kami baru saja berurusan dengan bawahan dan pegawaimu itu, ucap Hyelong sambil menunjuk sang hakim yang masih berlutut dengan bermandikan keringat dingin itu. Apakah sudah diselesaikan? Tanya Shin Mosu dengan tajam. Semuanya sudah beres, jawab King Ruo santai. Oh, baguslah. Sang hakim dan semua orang di dalam ruangan itu merasa cukup lega setelah King Ruo mengatakan hal itu. Ruo, menurutmu bagaimana kinerja mereka? Tanya Shin Mosu tiba-tiba. Sontak pertanyaan itu mengejutkan mereka sekali lagi. Perasaan tenang itu hilang menjadi tegang kembali. Menurutku cukup baik, hanya saja untuk sang hakim mohon untuk mempertimbangkan setiap keputusan dengan cermat. Terima kasih pangeran, ucap sang hakim dengan hormat. Tapi kakek, hakim ini benar-benar membuatku jengkel, ucap Hyelong tiba-tiba yang membuat sang hakim hampir menangis. Oh langit, tolonglah aku, batinnya dengan wajah lemas. Oh apa itu? Tanya Shin Mosu. Kakek dia. King Hyelong tiba-tiba menghentikan kalimatnya saat King Ruo memberi tanda padanya. Ruo, ada apa? Tanya Shin Mosu. Kakek, sang hakim masih muda, menurutku sang hakim masih bisa belajar dan memperbaiki diri. Aku mengerti, ucap Shin Mosu sambil menganggukkan kepalanya. Ruo, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? King Ruo menganggukkan kepalanya. Yang mulia hakim, Anda harus lebih cermat, terutama memberi keputusan. Aku harap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena aula kehakiman adalah wajah dan tangan kanan kaisar untuk menegakkan keadilan. Kalian telah mendengar, aku harap kalian bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, ucap Shin Mosu menegaskan. Baik yang mulia kaisar, jawab mereka dengan hormat. Selain itu, aku juga ingin kalian merahasiakan pertemuan ini. Anggap saja kalian tidak mengetahui dan melihat semua yang terjadi di depan kalian. Ucapnya dengan tatapan serius. Baik yang mulia kaisar, jawab semua orang di dalam ruangan itu dengan tubuh bergidik. Setelah berkata-kata Shin Mosu lalu membawa King Ruo, Hyelong dan Helong ke istana kekaisaran. Jalan menuju taman istana. Bagaimana kakek bisa tahu aku ada di aula kehakiman? Tanya King Ruo. Itu karena Ling sudah ada di istana, jadi aku mencarimu takut kamu membuat onar, jawab Shin Mosu sambil tertawa kecil. King Ruo menggelengkan kepala sambil terus melangkahkan kaki. Saudara Hyelong, coba sebelumnya kita membuat masalah, ucap King Ruo sambil tersenyum. Kakek, tanya Hyelong ragu. Hyelong, katakan saja. Bagaimana kakek bisa bertemu saudara Ruo? Tanyanya. Sambil berjalan, Shin Mosu lalu menjelaskan pertemuan mereka, mulai dari kehadiran King Ruo di kota Shin, hingga keterlibatannya dalam kekacauan yang terjadi di Kekaisaran Dongnan. Hyelong, kekuasaan ini adalah pemberian dari Ruo, ucapnya sambil tertawa kecil. Hyelong dan Helong yang terus menyimak pembicaraan itu hanya bisa menggelengkan kepala, menatap King Ruo dengan takjub. Hyelong, Helong, kalian berdua bermain-mainlah ke kota Shin, di sana adalah kota kelahiran nenek kalian, ucap Shin Mosu sambil melangkahkan kakinya menuju istana kekaisaran. Taman belakang istana. King Ling, King Ruyue dan Kuan Yuyin duduk berbincang-bincang santai mengenai persiapan acara penobatan permaisuri Kekaisaran Dongnan.
Aku sangat senang Ling Er dan kakak Hye datang di saat yang tepat, ucap Kuan Yuyin bahagia. Kami juga tidak menyangka jika saat singgah di kota ini bertepatan dengan hari penobatanmu, jawab King Ruyue bangga. Kakak, walaupun aku senang, tetapi aku juga merasa sedikit khawatir, ucap Kuan Yuyin. Nenek Yuyin, mengapa bisa demikian? Tanya King Ling penasaran. Kekaisaran kian telah mengetahui hal ini, dan aku takut mereka akan membuat kekacauan pada saat penobatan, jawab Kuan Yuyin menjelaskan. Bukankah itu semakin baik, karena dengan demikian kita memiliki alasan untuk melakukan penyerangan pada mereka. Hye Long menimpali pembicaraan mereka, yang muncul bersama King Ruo dan rombongannya. Hye Long Er, He Long Er, kalian berdua juga ada di kota ini? Tanya King Ruyue. Benar nenek, kami berdua sedang kembali menjalankan misi dan akan kembali ke sekte. Kami bahkan tidak menyangka jika nenek dan saudara Ruo juga ada di kota ini, ucap He Long menjelaskan. Setelah menjelaskan situasinya pada King Ruyue, He Long dan He Long berlutut dan memberi hormat pada Kuan Yuyin. Kakak mereka? Tanya Kuan Yuyin bingung. Dia adalah cucu dari putra pertamaku King Long. Dengan hadirnya King Ruo dan rombongannya di tempat itu membuat suasana semakin hangat. Kakek, bagaimana persiapan acara penobatannya? Tanya King Ruo pada Shin Mosu yang duduk di sisi Kuan Yuyin. Semuanya sudah beres, jawabnya santai. Saat mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba Jenderal Ao Lingtian datang. Jenderal, ada apa? Tanya Shin Mosu yang terlihat sedikit kesal karena kebersamaannya terganggu. Yang mulia Kaisar, utusan dari kekaisaran kian telah tiba, ucapnya memberikan laporan. Berani sekali mereka. Terima mereka di aula istana. Selain itu panggilkan Perdana Menteri Huo Zhang untuk menemani mereka terlebih dahulu. Baik yang mulia, jawab Ao Lingtian sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Ao Lingtian meninggalkan tempat itu, Shin Mosu lalu melanjutkan perbincangan mereka. Ruo Er, bagaimana tanggapanmu? Jika mereka bermaksud baik maka terima saja, apalagi jika tujuan mereka baik. Jika tujuan mereka datang untuk mencari masalah maka usir dan suruh mereka kembali, setelah itu biar aku yang mengurusnya, jawab King Ruo santai. Baiklah. Jika demikian aku pergi dulu. Kakak, kalian semua istirahatlah. Kakek, bisa aku melihat materai kekaisaran? Ucap King Ruo. Ini, ucapnya sambil mengeluarkan materai kekaisaran dan memberikannya pada King Ruo. Setelah mengamati materai itu dengan seksama, King Ruo lalu mengembalikannya. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Shin Mosu sambil meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.